Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang Career Day dan di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Nanang Suwondo, MPDSI. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Nggih, alhamdulillah. alhamdulillah sehat nggih. Ya, alhamdulillah sehat ini meskipun musim hujan. Iya, semoga selalu sehat nggih Pak nggih. Amin, amin. Terima kasih Amin. lagi. Nah, Bapak Nanang Suwondo ini merupakan Kepala Bidang Marketing dan Admisi dari Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak seputar UAD biar teman-teman di SMA Muha ini juga tahu dan jadi mereka jadi tahu kira-kira kalau di UAD ini ada apa aja gitu ya Pak Iya, ya. baik. Silakan, Pak. Ya, Iya, senang sekali nanti saya ini nanti bisa nih, menyapa Ananda semua dari nih. Muha ini. Nah, perkembangan UAD sendiri untuk saat ini seperti apa Pak? Iya, baik. Ananda Muha yang saya cintai, ya insya Allah ini selalu sehat di rumah, tempat masing-masing. Eh, Alhamdulillah, tahun ini UAD mendapatkan peringkat yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami menempati peringkat 19 perguruan tinggi negeri dan nasional, swasta maksa. Kemudian kami juga masuk dalam 600 perguruan tinggi se-Asia yang Nggih. rankingnya bisa sampai ribuan ya misalnya ya. Iya. Nah, eh, kita di Jogja, Muha, UAD itu patut bangga karena ada 6 perguruan tinggi di Jogja ini yang masuk dalam peringkat tersebut di Asia. Jadi di antaranya UAD tadi, yang kemudian yang lain adalah sesama amal usaha Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan satunya lagi adalah UII. Nah, selain capaian institusi yang sejak 2017 kemarin sudah terakreditasi A, kami juga punya prestasi-prestasi yang diraih oleh tenaga pendidik atau dosen. Jadi ada beberapa dosen yang masuk dalam 2% penulis atau peneliti paling produktif di dunia. Jadi ada dosen UAD yang masuk dalam kelompok tersebut. Kemudian capaian prestasi-prestasi mahasiswa UAD, alhamdulillah cukup banyak. Ya mungkin kalau saya sebutkan satu persatu jadi panjang ini Iya. nanti Pak ya. Eh, Selain itu, alhamdulillah tahun ini kami meskipun dengan kondisi pandemi, tetapi kami bisa mengantisipasinya dengan menyelenggarakan kuliah-kuliah online, e-learning dan sebagainya. Jadi insya Allah dengan keadaan atau capaian UAD seperti itu, maka UAD siap untuk menyambut mahasiswa baru 2021. Dan terakhir kemarin, mungkin kira-kira 2 minggu yang lalu ya, ada peninjauan dari Direktur Jenderal Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan ke kampus 4 UAD. Ini yang saya tahu ya, karena saya banyak beraktivitas di kampus 4, yang menyatakan bahwa kampus UAD itu adalah salah satu contoh kampus sehat di Jogja. Nah, jadi dengan demikian insya Allah untuk tahun 2021 kami siap untuk menyambut mahasiswa baru. Apakah nanti dengan tatap muka atau dengan daring. Itu Mbak. Gitu ya teman-teman. Jadi UAD ini bahkan peringkat 19 di Indonesia ya Pak ya? Iya, Ya, dan masuk ke 600 universitas terbaik di Asia. iya, Nah, dengan prestasi-prestasi seperti itu nih Pak, pasti kan pada penasaran ada jalur apa aja nih yang bisa iya, ditempuh untuk masuk UAD iya, seperti itu. iya. Baik. Eh, Alhamdulillah tahun 2020 kemarin Nggih. kami mendapatkan mahasiswa baru itu lebih dari 5.500 yang untuk S1 ya, belum Nggih. lagi S2-nya. Dan perlu diketahui ya Mbak ya, 70% dari mahasiswa S1 kami itu menggunakan jalur tanpa tes. Hmm. Jadi kami banyak memfasilitasi
teman-teman alumni SMTA, lulus SMTA itu untuk bisa masuk ke UAD menggunakan jalur nilai rapot yang kami sebut PMDK rapot atau nilai UN jika masih punya Oh, nilai UN iya, iya. atau nilai UTBK jika ada, dan tahun ini entah apalagi nanti istilahnya. Iya. Eh, Kemudian juga kami memfasilitasi, mengapresiasi prestasi-prestasi non akademik yang lain, misalnya prestasi olahraga, prestasi seni atau sains. Jadi kami menyebutnya dengan istilah PMDK SSO, seni, sains, olahraga, bukan SOS ya. Nah, eh, tentu saja bagi teman-teman yang mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi itu kok nilai rapotnya belum memenuhi syarat atau nilai insentifnya belum memenuhi syarat, masih bisa masuk ke UAD menggunakan jalur tes. Jalur Nah, tes. jadi secara Iya. garis besar UAD itu menerima mahasiswa baru menggunakan jalur tanpa tes dan jalur tes. Nah, tentu Jalur saja tes. kalau saya tanya, Dek, pengen masuk UAD kalau misalnya ditawari tanpa tes atau tes tulis, pilih mana? Pilih tanpa tes tentu saja Iya, ya. Nah, nggih. makanya kami banyak menyediakan jalur tanpa tes. Hmm. Nah, kalau boleh saya agak jelaskan detail, Nggih. ya. Iya, dijelaskan saja, Pak. Ya, dari jalur tanpa tes yang 70% dari 5.500 lebih tadi itu, sebagian besar menggunakan nilai raport. Nah, Hmm. kira-kira nilai raport yang dipersyaratkan itu seperti apa? Nah, kami punya 32 prodi S1, itu bisa dipilih dengan nilai raport hanya 2 mapel saja. 2 mapel. 2 mapel Nggih. saja. Jadi tidak seluruh mapel raport ya. Mm-mm. Kemudian 2 mapel itu tentu saja 2 mapel yang relevan dengan prodi Jurusan. yang Iya. dipilih. Nah, tentu saja kalau misalnya akan mengambil contohnya yang bisa gampang ya, pendidikan bahasa Inggris karena nanti pengen jadi guru bahasa Inggris Iya. misalnya, maka 2 mapel yang relevan ya hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Nah, jadi Oh. tidak perlu, wah apakah masuk pendidikan bahasa Inggris matematikanya harus 9? Iya. Wah ya tidak dong. Apa hubungannya Fleksibel itu? ya, Pak ya. Fleksibel. Nah, jadi 2 mapel saja, contohnya tadi pendidikan bahasa Inggris itu syarat nilai bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya di rapot itu pun hanya untuk semester 2, 3, 4 saja, tidak seluruh Hmm. semester. Kemudian di rata-rata minimal 7,5 masing-masing tadi. Ya, Nah, ya. kalau Ananda semuanya di rumah jika ingin masuk ke pendidikan bahasa Inggris misalnya, lihat saja nanti mapel bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya sesuai nggak dengan persyaratan tadi. Nah, kalau sudah sesuai, insya Allah itu pasti diterima. Terima. Tinggal ikuti proses pendaftarannya dan terusnya gitu. Nah, sekarang contoh yang lain, yang banyak peminatnya juga, misalnya psikologi. Nggih. Nah, psikologi UAD kan akreditasinya A ya. Pendidikan bahasa Inggris tadi juga A, Mbak. Iya. Psikologi akreditasinya sudah A, kemudian ada S2-nya bisa milih profesi psikologi atau sains psikologi. Itu persyaratannya juga hanya 2 mapel, yaitu bahasa Inggris dengan matematika. Kalau Hmm. dari IPA ya matematika IPA, kalau dari IPS ya matematika IPS. Loh, kok Nggih. psikologi butuh matematika? Karena psikologi AD nanti atau secara umum apa ya? Mereka memproses data-data hasil wawancara, kuesioner dan terusnya dengan statistik. Jadi harus ada basic matematikanya lah gitu. Iya. Jadi matematika dengan bahasa Inggris. Iya. Nah, karena psikologi ini peminatnya banyak, persaingannya banyak, maka minimal 8. Itu. Ya. Hanya saja nanti psikologi ini untuk tahun ini prosesnya tidak begitu nilainya memenuhi syarat 8 atau lebih, itu masih ada seleksi lagi. Nah, kalau yang pendidikan bahasa Inggris tadi otomatis kalau nilainya sudah memenuhi syarat langsung bisa diterima daftar. Gitu. Kemudian contoh yang lain yang barangkali banyak minatnya juga untuk farmasi. Nah, Hmm. farmasi UAD alhamdulillah kalau kami yang menyampaikan ya mungkin logis saja ya karena ini teman sendiri. Jadi salah satu prodi farmasi yang terbaik untuk perguruan tinggi swasta di Jogja. Persyaratan nilainya itu untuk 3 mapel Mbak, tidak hanya 2. Karena relevansinya ya 3 mapel ini. Matematika, IPA, kimia, dan biologi.
Kalau dari IPS Matematika boleh IPA. nggak Pak? Ya tidak bisa. Oh iya. Karena basic kimianya harus kuat sekali. 8 rata-ratanya masing-masing semester 2, 3, 4. Kemudian dari sekian ratus pendaftar itu nanti akan di ranking, kemudian diambil berapa gitu. Jadi Iya, iya. seperti itu tadi. Masih banyak prodi-prodi lain yang persyaratannya nilai 7,5. Kalau misalnya saya sampaikan di sini eh, sistem informasi itu 7,5, kalau teknik informatika 8, kemudian eh, manajemen ekonomi ya, ekonomi yang alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah terakreditasi naik menjadi A, itu 7,5. Nah, 7,5. jadi Anda semua di rumah, jika ingin mengetahui informasi tentang penerimaan mahasiswa baru UAD lebih detail, silahkan kunjungi website kami di pmbminonline.uad.ac.id. Itu Mbak mungkin. Oh iya, untuk ini Pak, kalau mungkin siswa-siswa yang misalnya nilainya kurang, terus kan bisa melewati jalur mandiri ya Pak dengan tes ya. Ya, tes Nah, tulis ya. itu kira-kira nanti yang diujikan apa saja Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan menarik juga ini ya. Iya, pasti banyak yang penasaran juga Pak. Iya, jadi untuk tes tulis atau kami menyebutnya istilah PBT, paper based test. Ya, eh Kami membuat 70 butir soal. 70. 70 butir soal. Jadi kalau secara statistik karena ya sudah sering ya, saya terlibat di situ, dari 70 itu seandainya 50 butir betul itu sudah Oh, sangat besar peluangnya untuk diterima. Nah, rinciannya dari 70 butir itu, 20 butir adalah soal TKAD. TKAD. TKAD, tes kompetensi akademik dasar. Nggih. Kira-kira seperti TPA begitu. TPA ya. Ya, 20 butir. Kemudian 10 butir bahasa Inggris. Kemudian 10, 20, 10 berarti 30 ya. 10 butir matematika. Nggih. Nanti tergantung kalau jalurnya adalah kelompok IPA berarti matematika IPA. Kalau kelompok IPS berarti matematika IPS. Sudah 40 berarti tinggal 30. Yang 30 ini nanti disesuaikan dengan kelompoknya juga. Kalau kelompok IPA berarti nanti fisika, kimia, biologi masing-masing 10. Kemudian kalau pilihannya masuk di kelompok IPS berarti ekonomi, sejarah, geografi. Kira-kira seperti itu. Nggih. Nah, jadi itu rincian dari soal tes yang kami ujikan. Nah, sesungguhnya jalur tes ini tidak hanya paper based test. Paper based test itu pendaftaran, kemudian pada tanggal tertentu yang sudah diatur oleh panitia, mereka harus hadir di kampus 4 lalu ikut tes. Tetapi bagi mereka yang mungkin agak susah untuk menyesuaikan jadwal kegiatannya dengan waktu tes, kami memfasilitasi dengan tes CBT. CBT. Ya, Nggih. computer based test. Nah, ini memang harus dilakukan atau dilaksanakan di kampus 4. Tetapi peserta itu bisa sewaktu-waktu sesuai dengan kesempatan yang ada. Jadi bisa aja daftar langsung di kampus 4, lalu hari itu juga langsung tes, langsung selesai bisa diketahui hasilnya seperti apa. Iya. Ya. Atau daftar dulu, nanti tesnya ya besok atau lusa atau seminggu kemudian atau sebulan lagi bisa Oh, gitu. bisa. Nah, jadi untuk teman-teman Ananda Muha yang barangkali dari sisi persyaratan nilai rapot atau semacam tadi itu kurang memenuhi syarat bisa memilih jalur ini. Tapi sebenarnya kami juga punya jalur prestasi yang lain tadi yang sudah saya sebutkan, seni, sains, olahraga tadi itu. Jadi bagi siswa yang punya prestasi seni di level SMTA minimal kabupaten kota itu juara 3 Oh, itu nggih. bisa dipakai untuk mendaftar PAPA tes. Juga prestasi olahraga atau prestasi sains, misalnya olimpiade tadi atau lomba karya tulis dan sebagainya itu, Pak. Ya. Seperti itu. Kalau ini Pak, kan pasti pada penasaran kalau misalnya mau masuk itu mereka
pengennya dapat beasiswa nih Pak. Ya, Nah itu ada betul. nggak sih Pak Oh, beasiswa-beasiswa dari ada Mbak, UAD? banyak, Banyak jangan ya Pak khawatir. ya? Nggih. Iya. Jadi, alhamdulillah Universitas Samadangan atau UAD itu menyediakan beasiswa. Dari UAD sendiri ada, Nggih. atau dari pemerintah. Loh, kok dari pemerintah lah? Karena pemerintah juga mempercayai perguruan-perguruan tinggi tertentu yang dianggap baik untuk ini tolong ada mahasiswa ini nanti kuliah di UAD ya. Ini biayanya dari pemerintah. Itu kan beasiswa dari pemerintah. Nggih. Nah, kita tahu kalau beasiswa dari pemerintah itu dulu bidik misi istilahnya ya, Nggih. kemudian berubah menjadi KIP kuliah. Kuliah. Nah, tahun terakhir kemarin 2020 kami mendapatkan kuota untuk KIP kuliah 60 mahasiswa 60 baru. mahasiswa Iya, baru. 60 mahasiswa baru. Ya, sudah running ya sekarang ya, sudah mereka aktif kuliah dan terusnya. Eh, fasilitas yang diterima ya sama dengan penerima KIP kuliah di perguruan tinggi negeri. Ah, Bebas biaya apapun, kemudian setiap bulan mendapatkan apa itu istilahnya, bantuan biaya hidup fasilitas ya. biaya hidup. Ada yang menyebut uang saku dan sebagainya itu, Nggih. yang sekian ratus ribu itu. Jadi apa? Insya Allah tahun depan KIP kuliah juga masih ada, atau mungkin nanti namanya berganti lagi, saya kurang tahu. Nggih. Biasanya informasi beasiswa itu nanti sekitar bulan-bulan Februari lah. Februari. Iya, nanti jadi Ananda Muha di rumah yang berbahagia, seandainya tertarik untuk mendapatkan informasi beasiswa KIP kuliah atau dari pemerintah untuk mahasiswa baru, silahkan nanti dipanteng saja atau dicermati saja informasi di webnya UAD. Nggih. Nah, itu beasiswa pemerintah yang disalurkan lewat UAD. Kemudian UAD sendiri tentu saja tidak kurang perhatian apresiasinya pada calon mahasiswa yang punya kelebihan. Beasiswa kan biasanya untuk mereka yang punya kelebihan akademik atau dari apa, Nggih. tapi dari sisi ekonomi kurang beruntung gitu. Nggih. Nah, UAD sejak tahun 2007 itu punya beasiswa yang namanya sempat bergonta-ganti itu Mbak ya. Nggih. Nah, terakhir namanya menjadi namanya adalah BPMKP. BBMKP. Ya, BPM beasiswa, P-nya itu program, M-nya itu misi, K-nya itu keluarga, P-nya persyarikatan. Nah, dari sini kan kita yang ada di Amal Usaha Muhammadiyah itu kata-kata persyarikatan pasti Nggih. gampang dihubungkan dengan itu. Beasiswa ini diperuntukkan bagi khalayak, tidak mesti harus dari keluarga Muhammadiyah, tetapi nanti memang harus mendapatkan rekomendasi dari entah itu PRM, PJM atau PDM atau mungkin dari sekolah seperti Nggih. MUHA misalnya begitu ya. Nah, sejak tahun 2007 kuotanya setiap tahun sekitar 70-80 orang. Hmm. Jadi kalau dari 2007 ya sudah banyak lah alumninya dan banyak yang juga sukses begitu. Beasiswa ini tidak gratis seperti KIP kuliah tadi atau Nggih. bidik misi, tetapi sangat-sangat murah. Nah, bayangkan misalnya untuk program studi teknik informatika, misalnya semester 1 atau rata semester 10 juta lebih lah misalnya gitu ya. Bagi mereka yang diterima di teknik informatika melalui jalur BPMKP ini, setiap semester mereka hanya dikenai biaya Rp300.000 saja. Iya, iya. Jadi ya terasa sekali ya. Iya. Tidak gratis tapi murah. Oke. Itu Ya. kayak SPP gitu ya, Pak? Ya, hanya untuk kalau kami menyebutnya begini. Ingat ya, kamu penerima mahasiswa wajib ya semester bayar. Nggih, Jangan nggih. penerima biasa full kemudian jadi lupa. Nggih, nggih. Eh, dan kami tidak memberi biaya hidup. Jadi Nggih. biaya hidup ditanggung sendiri. Tapi kalau pengalaman kami sejak 2007 itu tidak ada yang kemudian mengeluh, waduh Mbak dapat biaya hidup ya. gitu. Eh, Kemudian penerima beasiswa BPMKP nanti karena ini beasiswa dari UAD, jadi kami beasiswa ini disinergikan juga dengan program kaderisasi internal di UAD. Artinya
penerima BPMKP ini, beasiswa BPMKP nanti diharapkan menjadi kader-kader Muhammadiyah lewat aktivitas di UAD. Mereka nanti akan mendapatkan prioritas untuk tinggal di asrama di kampus 4. Enggak. Asrama kami itu kapasitasnya tidak banyak, sehingga persaingannya cukup ketat, banyak peminatnya. Nah, ini tentu menguntungkan kalau dapat beasiswa BMKP, kemudian ada prioritas untuk tinggal di asrama-asrama di lingkungan kampus 4, jadi tidak perlu naik motor, bahkan sepeda aja nggak, jalan kaki sudah cukup. Samping itu mereka nanti akan terlibat di banyak kegiatan di kampus, masjid dan sebagainya. Nah, ini adalah beasiswa untuk mahasiswa baru. Artinya mereka lulusan SMTA masuk ke UAD menggunakan fasilitas beasiswa ini. Lah, kalau untuk mahasiswa yang lama ada nggak? Nah, Ya iya tentu itu, Pak. saja ada. Ada ya? Ya, perguruan tinggi lain, baik negeri swasta juga memberikan, kenapa UAD tidak? Gitu ya. Di semester 2, nanti jika nilai-nilai mahasiswa baru semester 1 kemarin itu bagus, mereka bisa mengajukan untuk mendapatkan beasiswa yang lain lagi, bukan yang tadi ya, kan tadi kan untuk mahasiswa baru. Iya. Ke UAD. Ini kuotanya cukup banyak. Maksud saya, kalau tadi kan kuotanya sekitar 60, 70, 80 ya. Ini bisa sampai mungkin 600, 700-an orang dari mahasiswa baru saja gitu ya. Nah, kemudian nanti di semester 3 ke atas masih ada lagi beasiswa yang lain, dari pemerintah ada, dari UAD juga ada. Jadi insya Allah bagi mereka yang punya prestasi bagus, baik itu dari akademik maupun prestasi yang lain, peluang untuk mendapatkan beasiswa sepanjang perkuliahannya di UAD itu cukup besar. Itu. Kalau ini Pak, ada nggak sih perbedaan antara PMB tahun-tahun sebelumnya sama COVID ini dari Iya. segi pelaksanaan ada perbedaan nggak, Iya, Pak? iya. Tentu saja beda ya Mbak ya, ada perbedaan itu. Kita semua tahu seluruh aspek kehidupan itu terpengaruh, kena ya. Nah, semasa pandemi ini tentu saja karena protokol kesehatan dan terusnya kita dipersyaratkan untuk 3M itu. Nah, oleh karena itulah maka UAD menyediakan fasilitas pendaftaran atau sampai proses nanti seleksi dan sebagainya yang sifatnya online, daring, ya. Nah, jadi pendaftaran bisa dilakukan dari rumah, dari manapun, dari seluruh dunia, bahkan ya, bisa dijangkau oleh internet. Nah, pendaftarannya bisa dilakukan lewat alamat pmb-online.uad.ac.id. Nah, di sana pertama membuat akun dulu sampai dapat username, passwordnya, kemudian silahkan ikuti proses berikutnya mulai dari pendaftaran untuk memilih jalur yang tes atau yang non tes begitu, kemudian pilih program studinya. Lalu seperti biasa nanti data diri diisi, data orang tua dan sebagainya, sampai selesai dan nanti akan mendapatkan nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran inilah yang nanti digunakan untuk membayar biaya pendaftaran dan sebagainya. Termasuk setelah beberapa prosesnya selesai, saya ini diterima apa enggak gitu ya. Nah, bisa dicek sendiri hasilnya, cukup dengan memasukkan nomor pendaftaran ini. Tidak nama. Kalau nama kan bisa seperti nama saya Nanang, itu banyak yang punya nomor gitu ya. Bisa beda-beda. Nah, ini nomor pendaftaran yang unik. Nah, kalau diterima, lalu proses berikutnya apa? Biasanya kan daftar ulang. Daftar ulangnya diantaranya dalam membayar biaya kuliah di semester 1. Nah, ini lagi-lagi bisa dibayarkan dari tempat asal juga dengan menggunakan nomor pendaftaran ke bank-bank yang tunjuk menjadi rekanan UAD. Kami punya bank rekanan yang berapa itu? Ada BRI, ada BNI Syariah, ada Mandiri Syariah. Kalau di DIY itu termasuk BPD DIY Syariah. Nah, itu bisa. Untuk biaya kuliah di UAD di semester 1, kami sejak sekian tahun yang lalu itu sudah menganut model pembayaran dicicil 2 kali.
Jadi misalnya ini Nggih. untuk biaya kuliah yang reguler yang umum saja, misalkan katakanlah semester 1 10 juta. Nggih. Maka pada saat eh, dinyatakan diterima, lalu harus daftar ulang, dan yang bersangkutan, calon mahasiswa yang bersangkutan itu akan daftar ulang, maka cukup dibayar 5 juta dulu. Ini contoh gampangnya begitu ya. Nggih. Variasinya kan banyak, yang di bawah 10 juta ada, di atas 10 juta ada. Nah, jadi biaya kuliah semester 1 itu dibayar separuh dulu ketika dinyatakan diterima. Loh, berarti kurang separuh? Iya. Kapan dibayarnya? Setelah ujian tengah semester nanti. Nah, Nggih. jadi seandainya daftarnya bulan apa ini ya, bulan April atau Mei nanti misalnya diterima, bayar dulu separuh, separuhnya lagi atau pelunasannya kira-kira dibayar bulan Oktober atau November atau Desember lah. Jadi jaraknya jauh ya Pak ya. Nggih. Iya, ada ambil napas atau hembusan dulu. Iya. Eh, itu. Kemudian yang juga banyak ditanyakan kepada kami, karena kita juga paham ya, Pak, gimana Pak? Saya ini kan sebenarnya pengennya masuk negeri. Nah, tapi untuk amannya saya daftar UAD dulu supaya kalau misalnya negeri tidak diterima, saya sudah aman nih dapat Nggih. UAD. Nah, kalau alhamdulillahnya misalnya diterima di negeri. Padahal saya sudah bayar di UAD 5 juta. Wah, gimana ini Pak? Apa bisa Nah, diambil iya lagi atau gimana itu, enggak Pak? gitu ya? Nah, tentu saja ada kebijakan tentang itu. Jadi kebijakan kami adalah untuk mereka yang sudah membayar biaya daftar ulang atau istilah kami registrasi ya. Registrasi itu daftar ulang Nggih. di UAD. Maka jika diterima di perguruan tinggi negeri bisa dikembalikan dengan dipotong nanti. Itu Dipotong? syaratan umum, apa ketentuan umumnya seperti itu. Nggih. Nah, tetapi kalau misalnya mengundurkan diri dari UAD karena alasannya apa? Wah, saya kebetulan diterima di perguruan tinggi yang lain tapi swasta. Nah, kalau Mmm. swasta yang lain maka ini tidak bisa diambil Nggih, lagi. nggih. Nah, lebih rinci ketentuan pemotongannya begini. Kemarin-kemarin kan jalurnya namanya SBMPTN, Nggih, SNMPTN nggih, itu ya. nggih. Nah, jika jalurnya diterima di perguruan tinggi tadi itu adalah SBMPTN atau SNMPTN atau kalau di UIN itu kan ada UMPTKIN, Nggih, nggih. namanya apalagi itu. Iya, iya. Ya, pokoknya yang bareng-bareng ya, Mbak ya. Nggih. Tidak sendiri-sendiri. Maka potongannya 50%. Artinya kalau tadi sudah Mmm. membayar 5 juta, maka nanti bisa diambil lagi membawa bukti pendaftaran di negeri, bukti dinyatakan diterima negeri, kemudian bukti pembayaran UAD-nya ini dan terusnya. Nanti ketemu panitia akan diproses, nanti akan dikembalikan 2,5 juta berarti. Ya, 50% Ya, ya? 50% dari biaya registrasi yang sudah dibayarkan. Ini contoh 5 juta ini yang umum ya Nggih, gampang ya. nggih. Ada juga yang hanya 3 juta berarti nanti kembalinya ya 1,5 gitu ya. Kemudian jalur negeri kan tidak hanya itu, Nggih. tapi ada juga jalur-jalur mandiri. Nah, mandiri itu artinya kami membuat generalisasi itu adalah jalur-jalur yang hanya diselenggarakan sendirian oleh Universitas. PTN tersebut. Nggih. Jadi seperti UGM kan selain gabung dengan UI, dengan mungkin Undip atau yang lain itu di SNM SDM juga menyelenggarakan Mandiri. seleksi sendiri khusus Nggih. untuk UGM. Nah, kalau diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur mandiri maka potongannya 75%. Jadi yang Mmm. dikembalikan hanya 25% Nggih. saja. Nah, jadi itu kebijakan UAD yang terkait dengan biaya. Nah, itu Mbak. Oh, ya. Ya. Nah, ini Pak, kalau teman-teman kan pasti banyak yang penasaran gitu, maksudnya Hmm. pasti banyak yang mau ditanyain nih Pak, Ya. kalau misalnya mau tanya-tanya, konsultasi itu nanti bisa menghubungi ke mana Pak? Ya. Baik Pak, tentu saja kami senang sekali kalau nanti ada yang bertanya dari Ananda Muha, Iya. entah tanya apa saja boleh, termasuk Pak, ini kedokteran UAD ini akreditasinya sudah apa toh? Gitu Iya, ya. iya. Kami punya 2 nomor hotline Mmm. yang bisa ditelepon, bisa di WA, atau di SMS juga bisa. Di samping tentu kami punya ya seperti yang lain ya, ada IG, ada dan sebagainya. Nomor hotline-nya yang pertama 0853 Hmm?
8500 Mm-mm. 1960. Ya. Ini yang nomor apa ini? Telkomsel ya. Kemudian satu nomor lagi 0856 Oke. 267 Oke. 1960. Eh. Ya, 1960 itu tahun lahirnya UAD, Mbak. Oh, pantesan ya belakangnya Iya. 1960 semua. Iya. Oke. Nah, jadi dua nomor tersebut itu bisa dihubungi sewaktu-waktu. Jadi Oke. ya kalau sedang tidak tidur ya bisa dijawab lah. Oke. Ditelepon juga bisa dan seterusnya. Nah, tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami nanti akan kami usahakan dijawab sesegera mungkin dengan sejelas-jelasnya begitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang misalnya begini, ada yang bertanya begini, Pak, eh, di UAD itu ada nggak unit kegiatan mahasiswa yang apa bergerak bidang seperti palang merah atau apa? Nanti kami akan jawab ada. Kalau misalnya saya ingin menghubungi nomor berapa, lah kami kan nggak tahu. Oke, kalau begitu silakan ditunggu, nanti kami akan carikan informasinya. Nah, seperti itu kami nanti akan cari. Ini teman-teman di UKM KSR yang aku Oke. jawab siapa nomor berapa lah, ya seperti itu. Jadi insya Allah kami akan berusaha menjawab sebisa mungkin. Seandainya kami betul tidak bisa, tapi masih terkait dengan UAD, maka kami akan forward ke unit yang atau teman-teman lain yang memang terkait dengan pertanyaan tadi itu Mbak. Gitu. Ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, sebelum kita tutup deh, Pak. Oh, ini closing ya. Oke. Nah, Ananda Muha yang berbahagia, silahkan nanti untuk mengunjungi website kami di pmbminonline.uad.ac.id atau di Instagram kami atau di YouTube PMB UAD ada. Silahkan disimak atau diikuti informasi terbaru, update-update konten-konten PMB UAD terbaru. Dan tentu saja kami sangat berharap bahwa dari SMA Muhammadiyah 2 ini nanti ada yang ke UAD. Biasanya setiap tahun sekitar 40-an ya Iya, ke lumayan. UAD. Dan alhamdulillah bagi Ananda Muha yang tertarik masuk ke kedokteran UAD sudah ditinjau untuk akreditasi pertama, kemudian kita berharap tahun ini akan ditinjau kedua kalinya sehingga nanti akan final mendapatkan peringkat mudah-mudahan paling tidak B. Nah, gitu. Amin. Nah, jadi monggo Ananda Muha yang nanti tertarik untuk masuk ke UAD bisa memilih UAD lewat jalur-jalur yang tadi sudah saya sampaikan. Insya Allah UAD adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang berkualitas yang sudah diakui keberadaannya tidak hanya di Jogja tapi di tingkat internasional juga. Terima kasih. Nah, gitu ya teman-teman, itu tadi perbincangan kita sama Pak Nanang dari Universitas Ahmad Dahlan. Jadi teman-teman nggak perlu ragu kalau mau masuk UAD ya Pak ya, dengan segudang prestasinya, dengan dosen-dosen yang juga berprestasi tadi, dan teman-teman juga bisa milih jalur untuk masuk universitas juga banyak ya Pak, bisa Betul. lewat rapot, bisa lewat prestasi, bisa juga lewat ujian mandiri. Ya. Oke. Dan untuk yang rapot tadi juga ini ya Pak fleksibel banget karena cuma Iya, dua Dua sampai mapel tiga aja. mata pelajaran aja yang misalnya teman-teman kuasai, bisa langsung aja daftar di UAD. Nah, terus juga ada banyak beasiswa tadi ya Pak ya, banyak beasiswa. banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru di UAD, bisa mengunjungi di website tadi ya Pak, di pmb-online.uad.ac.id. Ya. Nah, terus nanti kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa di nomor 0853 8500 1960 atau di 0856 267 1960. Gitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Terima Nanang kasih, sudah sama-sama. meluangkan waktunya Ya, ke Muha alhamdulillah. main. Nah,
Terus teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini ya di channel SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dan nanti kalau teman-teman mau tahu berita terupdate dari SMA Muha, bisa banget follow Instagram kita di @humas_SMA_muha_yok ya. Atau bisa juga di Facebook atau Twitter kita di @SMA_muha_yk. Sekian dari kami ya Pak ya. Ya, Terima kasih ya, untuk Mbak apa? ya. Kami di UAD juga ikut mendoakan agar Ananda yang sedang di kelas 12 ini nanti ya Iya, bisa lulus 100% amin, dan amin. kemudian mendapatkan perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Amin, Gitu. amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Nanang. Langsung Terima kasih. saja kita tutup ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Nanang. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.